learning to live together, dan yang keempat, learning to be. Nah, keempat pilar ini memiliki makna arti tersendiri masing-masing, dan masing-masing memiliki makna yang sangat bermakna di dalam pendidikan. Yang pertama, learning to know, yang dimana pendidikan memiliki belajar mengetahui hal-hal yang sudah spesifik. Yang kedua, learning to do. Apa itu learning to do? Learning to do adalah pendidikan seharusnya berprinsip untuk belajar, berbuat berdasarkan yang mengetahui sehingga kita dapat memahami dan bertindak menurut situasi dan kondisi saat ini. Yang ketiga ada learning to live together. Learning to live together adalah pendidikan yang berprinsip untuk hidup berdampingan dengan kerukunan serta memperoleh pengetahuan melalui interaksi sosial dan psikologis. Dan yang terakhir ada learning to be. Learning to be memiliki makna menjadi diri sendiri, yang mana seseorang dapat mengembangkan prestasi mereka, penilaian diri, dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Nah itu guys makna dari learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Selanjutnya saya akan membahas prinsip berdasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Teman-teman pasti sudah mengetahui Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3, yaitu ada Imorso Tulodo, yang kedua I Madya Mangunkuroso, dan ketiga Tutwuli Handayani. Nah, ketiga ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama, Imorso Tulodo, memberi semangat di depan. Yang kedua, I Madya Mangunkuroso, memberi dorongan di tengah. Dan yang ketiga, Tutwuli Handayani, memberikan dorongan dan arahan dari belakang. Nah, ketiga hal ini sangat penting di dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, efisiensi di ketiga hal ini. Yang pertama, Imorso Tulodo, yang dimana sekarang anak zaman sekarang sudah menggunakan sosial media, yang dimana mereka atau siswa kita bisa melihat kita di sosial media dan beranggapan bagaimana gurunya, dan beranggapan gurunya ini seperti apa. Nah, tantangannya adalah kita sebagai guru harus lebih bijak lagi dari siswa kita menggunakan digital. Yang kedua, Imadya Mangunkuroso. Imadya Mangunkuroso yaitu efisiensinya adalah sebagai guru kita harus mendorong minat siswa kita. Ketika dia tidak mengetahui pelajaran yang kita berikan, kita harus mendorong dan memberi pelajaran yang menurut dia nyaman dan tidak merasa tertekan. Yang ketiga, Tutwuli Handayani. Kita sebagai guru di era efisiensi digital ini harus mengembangkan minat mereka dengan cara menyemangati mereka di dalam pelajaran yang mereka kuasai dan memberikan arahan kepada mereka di setiap pembelajaran. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi kali ini saya mengambil karakter melemah, pembelajaran kaku, dan kesenjangan guru. Karakter melemah, kita sebagai guru harus memberikan karakter dan contoh yang baik agar siswa kita dapat mencontohnya dan melakukannya. Kita sebagai guru harus bisa memberi contoh yang terbaik untuk siswa kita. Yang ketiga, pembelajaran yang kaku. Jika kita di dalam ruangan tidak bisa membahas pembelajaran yang kita pelajari dan tidak bisa menguasai materi yang kita pelajari, kita sebagai guru harus memiliki persiapan yang lebih agar siswa kita memahami pembelajaran yang kita pahami dan memberikan mereka pembelajaran yang baik di masa depan nanti. Yang ketiga, kesenjangan guru. Mungkin guru sekarang banyak yang masih kurang menjelaskan mengenai pembelajaran yang mereka sampaikan sehingga siswa monoton terhadap pembelajaran mereka. Jadi keempat pilar ini mungkin bisa membantu guru-guru untuk membuat siswa lebih giat lagi dalam belajar. Nah, itu dia tadi pembahasan saya mengenai pilar-pilar pendidikan di era digital dan efisiensinya di era digital sekarang. Terima kasih semuanya atas penjelasan saya. Jika ada
Terima kasih